Lili terakhir di lembar ini, novel karya Pandu Windito dibacakan langsung oleh penulisnya. Barista. Dengan semua yang terjadi, hidup harus terus berlanjut, terus berjalan hingga mencapai garis akhir. Begitu juga dengan Angel, hidup dan menjalankan kedai kopi yang sudah dia pilih setiap harinya. Konsentrasinya memang terganggu sehingga kopi buatannya sedikit berubah. Nyatanya, membuat kopi tidak semudah melihatnya. Banyak yang harus diperhatikan terus-menerus untuk menjaga konsistensinya. Jadi, konsentrasi jadi hal yang sangat penting. Siang itu, Aksa datang ke kedai Angel. Hal yang tidak biasa, tapi Angel tidak terlalu menghiraukan Aksa karena kedai cukup ramai. Aksa datang dan langsung memakai apron tanpa mengatakan apapun. Tapi Aksa sadar, kopi bukan sesuatu yang bisa dia tulis, bukan hal yang bisa dia bayangkan lalu tulis. Aksa membantu Angel menerima pesanan, menuliskan nama pembeli di cup, membungkus, dan mengurus masalah pembayaran. Sedangkan Angel cukup menyiapkan pesanan saja. Angel juga tidak sempat mengatakan apapun karena memang kondisi kedai yang sangat ramai. Jam istirahat siang yang selalu padat dengan pekerja dari kantor sekitar. Karena Aksa datang membantu, antrian kedai jadi tidak terlalu menumpuk siang itu. Angel bisa lebih fokus dengan mesin espresso dan berbagai susu di sampingnya untuk menyajikan kopi terbaiknya. Siang itu terasa cepat untuk Angel karena semua pesanan dapat diselesaikan lebih cepat dari biasanya. Sedangkan terasa sangat melelahkan untuk Aksa yang secara fisik memang di bawah rata-rata pria seusianya. Tapi Aksa masih tersenyum bahagia bisa berkeringat dan merasakan lelah setelah menggerakkan tubuhnya. Mereka berdua duduk bersebelahan, bersandar di balik meja kasir. Mereka hanya diam karena belum ada percakapan lain di luar pesanan pelanggan di antara mereka berdua. Angel hanya memegang apron di tangannya dan Aksa masih menghela nafas. "Tiap hari kamu begini?" Aksa bertanya dengan keringat masih membasahi wajahnya. "Iya," Angel mengangguk. Aksa masih belum bisa mengerti alasan Angel begitu mencintai kopi. Sejak lulus SMA, Angel tidak kuliah, tidak mencari hal lain di dunia ini. Dia hanya membuka kembali kedai setelah ayahnya meninggal. Aksa hanya mengusahakan bisa membuat temannya tersenyum, yang bagi Angel, Aksa sudah seperti ayahnya yang selalu ada di sisinya. Apalagi saat ayahnya pergi. Aksa adalah orang pertama yang datang, tapi juga yang menemani Angel hingga akhir, memberikan saran, dan akhirnya membuat Angel bangkit dengan membuka kembali kedainya. Angel berdiri, mengambil toples kaca di atas meja kasir berisi uang. Toples itu jadi tempat pelanggan memberikan tip. Menjadi barista memang bukan pekerjaan yang besar. Keuntungan dari kedai kopi tidak seberapa besar ketimbang usaha-usaha lain. Tapi suasana di dalamnya tidak akan bisa didapat di tempat lain dan sangat menyenangkan untuk beberapa orang. Salah satunya adalah berinteraksi dengan pelanggan, melihat mereka setiap pagi dan mendengar cerita mereka di malam hari. Tidak jarang pelanggan memberikan tip di toples yang disediakan sebagai apresiasi atas kopi atau pelayanan dari barista. Kopi Angel pasti bisa membuat pelanggan memasukkan kembalian mereka ke toples di atas meja kasir. Angel mengajak Aksa keluar untuk makan siang dengan uang tip itu. Salah satu hal yang harus jalani seorang barista, menggeser rutinitas hidupnya untuk melayani pelanggan seperti makan. Makan siang Angel lebih cocok jika dikatakan nyemil di sore hari. Tidak banyak waktu istirahat untuk makan sebelum jam pulang kerja. Kedainya baru benar-benar kosong sekitaran jam 3 sore dan harus kembali menggiling kopi untuk buka di malam hari supaya kopi tetap segar. Angel hanya mampir ke sebuah minimarket dekat situ, membeli beberapa bungkus roti dan susu. Tentu saja, Aksa hanya memilih roti keju.
Mereka duduk di depan minimarket itu, di bangku jalan melihat orang lain keluar masuk. Gimana bukumu? Pertanyaan klasik Angel. Udah selesai, tapi belum tahu kapan terbit. Jawab Aksa. Cepetan, biar ibumu bisa baca di sana. Ucapan Angel mengakhiri suasana saat itu. Aksa hanya terdiam.